ternak pilek. Nggak pernah ternak ayam. Tapi ngomong soal rugi ataupun untung, kita buka usaha, sudah pasti kita harus siap untuk rugi. Sekalipun kita tidak ingin rugi, kayak gitu. Kerugian itu sudah pasti sudah jadi peluangnya kita. Jadi gini, ketika kita melakukan bisnis, pilihannya cuma ada dua. Kita memilih memperoleh keuntungan atau rugi, kayak gitu kan. Nah, cara yang kita lakukan supaya kita nggak rugi adalah kita melakukan proses manajemen itu dari awal hingga akhir. Dari yang teman-teman sudah pelajari, mulai dari perencanaan sebelum ternak itu dilakukan, terus habis gitu dari perencanaan sendiri aku harus ternak berapa, apa saja yang aku butuhkan, vaksin apa saja yang aku harus manage, dan informasi kesehatan ayam seperti apa yang harus aku ketahui. Nah, itu harus kita lakukan semua proses manajemen itu dengan baik. Cuma kadang kalau kita di dalam kehidupan nyata, nggak semua proses manajemen itu akan kita pergunakan, ya kan? Cuma proses manajemen itu menjadi akar bagaimana kita memperoleh kreativitas, memperoleh ide-ide dalam melakukan bisnisnya kita, kayak gitu. Cuma yang pasti yang harus kita lakukan adalah kita melakukan sebuah perencanaan dan pengendalian yang baik dalam proses bisnis kita. Ketika kita ternak, misalnya kita ternak, ya, kita sudah mengeluarkan beberapa pengeluaran sini. Nah, kita harus juga punya dana simpanan. Nah, dana simpanan untuk menutupi kerugian ketika kita salah melakukan strategi. Nah, itu harus kita siapkan dari awal. Kita harus merencanakan keberhasilan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga punya peluang kerugian, entah 0,001 pun sekalipun. Gitu. Pertanyaan keduanya Mbak Sulistiani Noviana, jika suatu perencanaan yang sudah disusun, ditetapkan, gagal dilaksanakan, apakah tindakan yang kita lakukan untuk memperbaiki organisasi? Kita udah belajar di modul-modul kemarin sebelumnya. Apa aja yang bisa kita lakukan ketika rencana kita itu gagal? Nah, yang pertama adalah kita kembali ke rencana semula. Tapi kalau gagalnya itu memang sudah, misalnya kayak gini, maksudnya jika bentar ya, tak baca ulang. Jika suatu perencanaan yang sudah disusun dan diterapkan tetapkan gagal dilaksanakan, apakah tindakan yang kalau kita gagal mengambil keputusan atau menerapkan strategi, kan kita sudah tahu dampaknya kan. Pasti kita ketika kita mengalami kegagalan strategi, pasti kita ada dampak yang kita peroleh. Nah, dampak itu ketika kita mengalami kegagalan itu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyelesaikan dampak negatif yang dikeluarkan oleh pelaksanaan strategi itu. Kita harus menyelesaikan itu dulu sebelum kita membentuk strategi yang baru. Ketika kita membentuk strategi yang baru, sudah pasti kita harus belajar dari pengalaman.
Idealnya seperti itu. Kita pasti memiliki data sebelumnya. Tetapi kalau kita nggak memiliki data, maka kita harus memiliki keyakinan. Kadang suatu saat dalam berbisnis, kita juga dibutuhkan naluri. Naluri kita dalam berbisnis. Kira-kira ini baik nggak sih bagi usahanya kita atau enggak? Strategi ini harus diubah secara apa? Suatu saat ketika kita tidak mengambil keputusan berdasarkan data, kita juga bisa mengambil keputusan secara naluri atau inisiatif dari kita sendiri. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita gagal menjalankan strategi. Tapi yang pasti yang harus kita lakukan lebih dulu adalah kita mengurangi dan menghilangkan dampak negatif yang timbul karena kegagalan itu sebelum kita membentuk strategi yang baru. Ketika kita membentuk strategi yang baru, sudah pasti kita sudah tahu gagalku kenapa sih sebelumnya. Nah, itu jangan sampai terulang lagi di strategi berikutnya. Alasan kenapa kita mengalami kegagalan adalah karena kita tidak tahu atau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan strategi itu. Bisa jadi pengetahuan itu berdasarkan saingan, bisa jadi pengetahuan itu karena sumber daya manusia, dukungan finansial, ataupun yang lain-lainnya. Jadi kita harus tahu, pertama, apa yang ada, dampak apa yang timbul dari gagalnya strategi itu. Yang kedua adalah kenapa strategi itu gagal. Nah, selanjutnya kita harus membuat strategi di luar kegagalan itu atau di luar faktor yang menyebabkan kita gagal itu tadi. Lanjut ya, langsung kita ke organisasi belajar. Nah, di proses globalisasi yang banyak sekali perubahan, di sini sangat dibutuhkan organisasi itu bersifat sebagai organisasi pembelajaran. Dalam artian, ketika kita belajar, kita akan tahu kekurangannya kita apa, kelebihannya kita apa, dan proses belajar itu tidak pernah putus dari waktu ke waktu. Kita selalu belajar, karena setiap kondisi atau permasalahan itu selalu berbeda dari hari ke harinya. Yang kedua yang mana ya Mbak Sulis? Kayak itu tadi bukannya yang kedua ya? Jika suatu perencanaan yang sudah disusun itu. Mana sih? Kan sudah dua jawabnya. Iya, udah tak jawab yang tadi. Pertanyaan yang keduanya, Mbak Sulis itu kan jika suatu perencanaan yang sudah disusun dan diterapkan gagal dilaksanakan, apa tindakan kita untuk memperbaiki? Nah, itu tadi barusan terjawab. Nah, lanjut ya ke organisasi belajar. Jadi, karena adanya banyak perubahan itu, organisasi itu diharapkan sebagai media pembelajaran bagi karyawannya, bahkan manajer sekalipun. Sebuah organisasi hanya akan mampu beradaptasi dengan perubahan apabila ia mampu menjadikan dirinya tampil sebagai sebuah organisasi pembelajaran atau learning organization, yakni sebuah organisasi yang dibangun oleh orang-orang yang secara terus-menerus mau memperluas kapasitas dirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Memperluas kapasitas dirinya itu artinya dia meningkatkan kemampuannya atau skillnya dia, sehingga dia ada belajar dari hari ke hari. Nah, hal ini diterapkan karena apa? Karena
Fakta bahwa keunggulan kinerja organisasi pada abad ini banyak ditentukan bukan oleh karena besarnya anggaran yang dimiliki, bukan pula oleh karena kecanggihan fasilitas yang mendukungnya, melainkan lebih karena keunggulan manusia yang mengelolanya, serta kemampuan dalam memperbaharui gagasan-gagasannya. Nah, itu tadi, kenapa sumber daya manusia itu harus dirubah lebih dulu. Kayak gitu. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya bukan dana ataupun teknologi sebagai landasan organisasi, tetapi sumber daya manusia yang berkualitas itu yang diperlukan dalam proses organisasi. Selain organisasi sebagai proses belajar, di sini juga dibutuhkan yang namanya knowledge management, jadi manajemen pengetahuan. Di era ini adalah penting membangun daya saing melalui knowledge creating organization dan knowledge network. Bentar ya, tak selesaikan yang dukungan knowledge management ini dulu. Soalnya ini slide terakhir. Nah, di sini sangat perlu sekali dukungan knowledge management ini. Dalam artian kita harus memiliki bagaimana sih kita memanajemen pengetahuan. Pengetahuan itu bukan hanya informasi yang kita dapatkan di organisasi, tetapi juga bagaimana kita menyalurkan pengetahuan itu dari orang ke orang, dari manajer ke bawahan, dari bawahan ke manajer, kayak gitu. Daya saing sebuah organisasi perusahaan sangat ditentukan oleh bagaimana organisasi itu dapat mentransformasikan data untuk dianalisis sehingga menjadi informasi, dan informasi diberi penilaian hingga menjadi ide. Lalu ide tersebut diberi konteks sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan inilah, daya saing organisasi dapat diwujudkan. Pada akhirnya, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang unggul akan selalu bertumpu pada strategi yang berbasis sumber daya dan pengetahuan dasar. Jadi, selain kita belajar semua tentang bagaimana perubahan ini, nah, pengetahuan itu menjadi salah satu pokok kunci di mana kita dapat memperoleh suatu keberhasilan. Sekarang jawaban Mbak Sulistiana. Salah satu lingkungan internal organisasi adalah karyawan. Mengapa karyawan penting bagi perusahaan? Apakah dampaknya jika perusahaan tidak memperhatikan karyawan? Sudah pasti karyawan itu sangat penting. Kita, organisasi itu kan ciri-cirinya apa sih? Siapa yang masih ingat ciri-ciri organisasi itu apa? Ayo, siapa yang ingat? Yuk, ayo. Ini ada 21 orang. Yang ngomong itu aja, yang lainnya cuma online doang ya. Namanya organisasi itu satu, yaitu dia lebih dari satu orang. Jadi sudah pasti kita punya namanya karyawan kan, ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya karyawan. Kalau dia cuma jadi pemimpin tapi juga dia jadi karyawan juga, itu namanya bukan organisasi. Dia pasti berupa sekelompok orang.
sekelompok orang, lebih dari satu orang, dan dia